Enggak ada suaranya, Bu. Enggak ada suaranya, Bu. Iya, emang Ibu belum ngomong. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Malu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Ibu yang ganteng, yang soleh. Waalaikumsalam. Semangat walaupun di luar hujan. Tidak ada alasan untuk kita semangat belajar ya. Iya, Bu. Oke. Ibu pantau di sini kok semakin sedikit ya pesertanya ya. Berawal dari 100 siswa kemarin 60-an, sekarang kok baru 20-an juga belum nih kayaknya. Enggak punya kuota katanya, Bu. UPAI ya, Bu? Yuk, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat. Oke. Ini sih Iro mergol. Bagaimana perasaanmu pagi-pagi di pagi hari ini? Semua senang kan? Alhamdulillah, Bu. Senang. Oke. Alhamdulillah, Udah pada Bu. sarapan belum? Belum, Bu. Sarapan dulu dong supaya Lagi imunnya godasi, kuat. Bu. Lagi pada nggok lambi, Bu. Lambi, Bu. Ya gage aja suwe-suwe. Sebedana. Kok Bu udang dan dingin. Ya, Kita Bu aja. pokoknya kameranya harus terbuka ya. Jangan ditutup. Iya, Bu, ke Bu, berkerumun, Bu. Kamera dibuka. Aja sampai nggak apa-apa, yang penting semua sehat. Nggak apa-apa mau berkelompok juga. Oh iya, kelas 10 di sini yang udah hadir, Ibu mau tanya, ada yang ikut eskul hadroh nggak? Eskul kerohanian? Enggak, Bu. Oh belum ya? Nggak ada ya? Mangan. Nyuwun go kan kira. Ini yang ikut baru 21 nih. Take me home, aku. Gua aja juga baca. Ayo dibuka Al-Quran. Ya, Disiapkan iya. Al-Qurannya sudah belum? Laka, Bu. Anak-anak. Mana Mas? Gimana, Bu? Dikit siraku. Iya, pang-pangan dikit, weh. Buka surat apa, Bu? Surat apa, Bu? Surat cinta. Iya, yuk aja bucin ya, Bu. Bu aja bucin, Bu. Aduh. Kumana? Star lah. Ay, apa kan? Cinta untuk setara. Iya, kuman. Tolong terima PPT-nya. Ya. Bisa, baik. Bukan. Yang itu. Nah, ini.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak yang Ibu banggakan, semangat pagi. Pagi, Ibu. Semangat pagi, semoga hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran dengan Ibu dengan hati yang bahagia. Oke? Masih dengan materi yang minggu lalu. Mari kita mulai materi ini dengan membaca Al-Quran dulu. Karena agar kita bisa sama-sama meningkatkan keimanan kita dengan membaca Al-Quran ya. Ya, Bu. Oke. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau ingatkan tujuan pembelajaran materi ini kita diawali dengan bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Maka mari kita mulai membaca dulu ya. Kemarin itu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Kemudian mari kita hari ini membaca Quran Surat At-Taubah ayat 105 ya. Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Terus keberapa Bu atau ini? Nih. Oke. Wih, anak Pak Adil. Oke. Iya, sudah. At-Taubah ayat 105 sudah disiapkan? Dah. Oke. Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau kita mulai. Siap? Yuk, dibuka semua mic-nya, dibuka semua kameranya, Ibu mau lihat. Lalen, Bu. Surat At-Taubah. At-Taubah ayat 105. Ini di layar juga ada kok. Bilang layar, Pak. Yuk. 1, 2, 3. Ibu minta perwakilan dari laki-laki coba untuk membaca. Silahkan. Siapa? Aprianto, Bu. Yo, Aprianto, silakan. Aprianto. Bismillahirrahmanirrahim.
اعملوا فسيرى الله عملكم Sunya panjang. ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Sadaqallahul azim. Sekarang yang perempuannya. Silakan. Ayo, gak pakai lama. Melani. Silakan. Apa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu ma'alakum wa Amalakum, bukan ma'alakum. amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi anak-anak, begini. Ini ayat menerangkan tentang etos kerja. Bu Padu mau tanya ya, Bu. Apa? Oh, nggak bisa kembali. Nah, maksudnya kembali ke ke atas aja. Nah, ini. Ya, ini aja ini. Diituin mau kayak tadi mau. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas tentang Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang materinya tentang berkompetisi dalam kebaikan ya, atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang materi etos kerja, Ibu mau tanya, tugas yang kemarin sudah kalian kerjakan? Sudah kalian serahkan belum? Belum, Bu. Udah dikerjakan tapi belum diserahkan. Oke, kenapa? Belum dikirim GC-nya. Google Classroom kodenya belum dikirim. Padahal udah Ibu kirim loh. Gak ada, Bu. Udah. Oh iya, nanti Ibu. Oke, nanti Ibu ingatkan wali kelasnya. Nih, lihat. Mari kita bahas dulu ya sebelum kita mulai materi selanjutnya. Ya, Amatilah gambar-gambar berikut ini, kemudian tulislah pesan-pesan moral untuk setiap gambar. Kaitkan pesan moral tersebut dengan tema meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja ya. Oke, dari gambar yang pertama, siapa yang mau menjelaskan tentang tanggapannya? Tuh, ada bapak-bapak ngasih piala pada siswa tuh. Apa itu namanya? Menyerahkan, pesannya Bu. apa? Menyerahkan piala, Bu. Iya, pesannya apa? Tanggapannya bagaimana? Wajada wajada. Jadi begini. Ada
sebelum Ibu yang memberikan pendapat, Ibu mau dengar pendapat dari kamu dulu. Mana? Ayo, ada yang mau berpendapat? Cepat, jangan pakai lama. Nanti keburu ngantuk. Saya, Bu. Silakan. Gambar yang nomor 1, pesan moral yang bisa diambil dari gambar tersebut adalah kita bisa belajar bahwa sesuatu yang diajarkan dengan cara yang baik, maka akhirnya juga sangat baik. Nah, betul. Bagus. Berusaha untuk mendapatkan piala. Nah, untuk mencapai kita nih ya, untuk mencapai hasil yang memuaskan, itu dibutuhkan kerja keras dulu. Bukan hanya kerja keras, tapi kita juga harus diimbangi dengan berdoa dan dipasrahkan hasilnya kepada Allah. Karena yang menentukan hasil itu tetap balik lagi kepada Allah. Ya. Kita juga jangan, nah, kalau kita sudah memiliki rasa tawakal atau berserah diri kepada Allah, maka walaupun kita sudah berusaha dengan keras gitu ya, walaupun kita sudah berusaha dengan keras, dengan sungguh-sungguh, kita nggak akan merasa menyesal ketika hasil yang kita dapatkan tidak sesuai yang kita harapkan. Ngerti nggak? Ya. Ya, Bu. Itu. Nah, betul tadi kata Aprianto. Jadi, dengan kita berusaha sungguh-sungguh, maka nanti kalau kita berusahanya dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik juga, gitu kan? Ya. Bu. Tuh. Nah, untuk itu kita nyambungnya dengan begini. Kita dengan keadaan yang sekarang nih ya, kita sedang mengalami pandemi yang mana kita tidak bisa bertemu, tidak bisa belajar di sekolah. Nah, untuk mendapatkan prestasi, untuk mendapatkan ilmu yang banyak, kita juga nggak mesti mati di tengah jalan karena kita nggak bisa sekolah, lantas udahlah gitu kan, kita nggak bisa apa-apa. Oh enggak, masih banyak cara menuju Roma guys, ya kan? Ya. Nah, dari situ bisa kita ambil pelajaran bahwa walaupun kita mengalami pandemi, kita harus tetap semangat belajar walaupun di rumah, walaupun pakai Zoom. Kita juga kan tetap bisa berjalan seperti sekarang ini kan? Ya enggak? Ya kan? Nah, terus udah gitu begini. Nih, itu kan untuk mendapatkan katakanlah piala itu prestasi ya. Nah, kalau kita belajarnya sungguh-sungguh, walaupun dimanapun kita berada, mau di sekolah ataupun di rumah, kalau kitanya sungguh-sungguh, nanti pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan juga, yang tadi dikatakan oleh Aprianto. Jika kita berusaha dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik, gitu kan? Ya. Itu betul. Nih, walaupun kamu sekolah, menuntut ilmunya di sekolah, tapi kamu berangkat ke sekolah di kelasnya cuma tidur doang, ya nggak? Cuma ke sekolah cuma buat jajan, cuma buat kumpul-kumpul main sama teman-teman doang. Apa yang didapat? Tetap aja kan, sama aja. Nggak akan mendapatkan sesuatu hal yang baik, nggak dengan kamu begitu tiba-tiba kamu bisa ranking 1, nggak juga kan? Tetap harus ada usaha, ya nggak? Ya, Bu. Ya kan? Ya, benar, Itu. Bu. Gitu loh. Ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Ya, nggak ada, Bu. Jadi, di gambar yang pertama bisa kita simpulkan bahwa jika kita berusaha dengan baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Ya, itu intinya. Jadi kalau kata Mutiara itu, usaha tak akan mengkhianati hasil gitu, ya kan? Ya. Nah, apa namanya?
di samping itu kita juga harus ingat kalau kita itu punya takdir dan nasib yang sudah Allah atur. Ya enggak? Banyak kok orang-orang kan yang bilang, saya itu perasaan tiap hari udah belajar dengan rajin. Saya itu perasaan tiap hari sholat, minta sama Allah. Pengen banget ranking 1, tapi kok saya nggak pernah dapet ranking 1 sampai sekarang. Nah, ya kan? Iya, Bu. Kadang Iya, Bu. begitu. Saya tuh udah berusaha dengan sekuat tenaga ingin ingin punya ingin masuk sekolah SMK gitu kan. Pengennya masuknya ke jurusan apa yang kita inginkan, tapi kitanya ternyata dapatnya ke jurusan yang lain. Nah, mungkin memang itu sudah takdirnya, sudah garis hidup kita yang sudah Allah atur. Mungkin Allah menyimpan rahasia untuk kita di masa yang akan datang. Bisa jadi yang kita terima sekarang itu akan bermanfaat di masa depan kita. Gitu loh. Ya. Iya, Bu. Nah, maka kita jangan patah semangat untuk terus berusaha, bekerja. Maksudnya bekerja di sini adalah berusaha ya. Untuk kita di masa sekarang, di masa kalian. Berusaha dengan baik, maka nanti juga akan menghasilkan hasil yang baik. Tetap harus diiringi dengan rasa ikhlas dan sabar. Nah, Kak, ya Ibu yakin memang ada perjuangan yang harus kita alami untuk ya menuju ya untuk melakukan sabar dan ikhlas itu memang perjuangannya sangat besar. Ya, oke. Jadi mengerti dari gambar yang pertama kesimpulannya? Ketika kita berusaha dengan baik, maka kita akan menghasilkan hasil yang baik. Oke. Gambar yang kedua yang di bawah tuh. Ya. Gambar yang kedua. So, siapa yang mau? Gambar yang kedua. Gambar yang kedua siapa yang mau? Oke, silakan Fauzia. Mau? Mau. Yuk, silakan. Gambar kedua, pesan moral yang dapat diambil dari gambar. Proses pembuatan film animasi adalah kita bisa belajar bahwa sesuatu usaha keras tidak akan mengkhianati hasil. Nah, yang tadi Ibu bilang ya, Ibu juga di awal sudah bilang bahwa ketika kita berusaha dengan giat, maka kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan, gitu loh. Jangan dulu pesimis sebelum berperang gitu istilahnya. Takut mati sebelum berperang itu nggak bagus gitu. Lebih baik kita berusaha dulu sekuat tenaga dan nanti ketika kita melihat hasil kita itu akan memuaskan tuh seperti mereka sedang berusaha, sedang membuat film animasi gitu kan ya. Itu. Jadi pesan moralnya adalah setiap usaha yang kita lakukan itu tidak akan mengkhianati hasil nantinya. Yakin aja. Kalaupun misalnya hasilnya tidak memuaskan, berarti itu ada yang salah. Maksudnya ada yang salah dalam proses menuju hasil tersebut. Jangan menyalahkan orang lain atau menyalahkan Allah atau menyalahkan keadaan. Ya, kita harus terus berusaha untuk introspeksi diri. Apa nih yang salah gitu loh, ya enggak? Iya. Tadi yang Ibu bilang kalau kita udah berusaha, udah sholat, udah ini, udah itu gitu kan, udah melakukan banyak hal yang menurut kita itu hal yang baik, ternyata hasilnya juga belum memuaskan, berarti ada yang salah gitu loh dari apa yang kita lakukan. Atau bukan hanya ada yang salah, tapi ada yang kurang, mungkin ada yang kurang gitu, ya enggak? Ya, oke, silakan. Ada lagi? Nggak ada, Bu. Oke, jadi kesimpulan dari gambar nomor 2 adalah
Usaha yang kita lakukan itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Nomor 3, silakan. Siapa lagi? Terima kasih Fauzia, terima kasih Aprianto atas tanggapannya. Sama-sama, Bu. Ayo yang lain, mana yang lain? Ini di sini udah ada 40 loh, udah ada 40 orang, masa senyap? Ayo, yang lain. Mana kerjaannya? Nggak apa-apa, kita bahas bareng-bareng. Yang kameranya belum terbuka, tolong dibuka. Itu kenapa ada yang nggak pakai seragam? Nggak apa-apa, Ibu. Ibu tanya, ya Allah. Ayo, yang belum dibuka kameranya tolong dibuka. Karena setelah selesai pembelajaran kita ada sesi dokumentasi ya. Ini wajib. Nah, nanti yang kameranya nggak dibuka dianggap apa tuh? Gentayangan ya. Ada tapi nggak ada. Hadir tapi nggak kelihatan. Apa coba namanya kalau kayak gitu tuh? Gaib kan? Kayak hantu. Hantu, Bu. Setan belek. Ada. Gaib, Bu, gaib. Gaib, gak kelihatan, Bu. Afrila, sudah belum tugasnya? Udah? Coba boleh menanggapi gambar yang ketiga? Silakan. Silakan. Pesan moral dari gambar ketiga adalah kita bisa belajar bahwa kita selalu diingatkan untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, memberikan teladan untuk mengamalkan sikap peduli lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mengamalkan sikap gotong royong. Oke, betul. Nah, dalam kompetisi, materi kompetisi dalam kebaikan, itu, jadi bisa kita ambil juga bahwa kita itu memiliki kewajiban di menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Nah, perilaku gotong royong, perilaku menjaga kebersihan itu bisa kita amalkan dengan bisa kita amalkan sehari-hari, dan itu menjadi kompetisi dalam kebaikan. Itu maksudnya kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan dengan melakukan kebersihan lingkungan bersama. Nah, dengan melakukan kebersihan lingkungan bersama berarti kita itu termasuk ke dalam orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Nah, perlu kita pahami juga bahwa kita itu hidup nggak manusia semua loh, ya nggak? Ada makhluk lain yang harus kita perhatikan. Contohnya ada tumbuhan, ada hewan gitu kan yang harus kita juga pedulikan. Nah, agar tidak terjadi banjir, agar tidak terjadi hewan buas masuk ke lingkungan, maka kita juga harus peduli terhadap lingkungan gitu. Ya. Ya, anak-anak.
Itu, Ibu ngerti maksud April itu? Jadi kita ini harus membiasakan diri bergotong royong untuk menampilkan, mengaplikasikan perilaku peduli terhadap lingkungan. Gitu. Nah, banyak manfaat yang bisa kita dapat dengan bergotong royong. Dengan bergotong royong, pekerjaan akan cepat selesai, ya enggak? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akan mengikat tali persaudaraan semakin erat, menimbulkan kerukunan antar sesama manusia, walaupun beda agama, ya enggak? Kalau kita ragam, gitu ya, kalau kata bahasa Indramayunya mah, kalau kitanya kompak, maka kita akan kuat, gitu. Maka kita akan rukun, tentram, tidak ada perselisihan. Kalau kita saling mengerti, kalau kita saling menghormati, menghargai, saling membantu satu sama lain, maka tidak akan ada terjadi namanya keributan atau perselisihan, ya enggak? Mengerti sampai di sini? Ada tanggapan lain? Ada tanggapan lain? Selain April? Oke, jadi kesimpulannya dari gambar nomor 3 bisa kita ambil dengan bekerja sama atau bergotong royong membersihkan lingkungan, maka itu menggambarkan bahwa kita peduli terhadap lingkungan. Gitu ya. Dan itu salah satu aplikasi dari sikap berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengerti anak-anak? Anak-anak, bisa dipahami, bisa dimengerti? Oke, sekarang nomor 4. Silakan. Apa yang mau? Laki-laki lagi ah. Tadi kan udah perempuannya Fauzi sama April. Sekarang Ibu minta Aris. Aris, silakan. Mana Aris? Iya, Bu. Ya, silakan. Nomor 4. Pesan moral yang bisa kita ambil dari gambar tersebut adalah kita bisa belajar bahwa datang ke masjid lebih awal untuk melaksanakan sholat itu sangat dianjurkan. Agama kita barang itu Muslim diperintahkan untuk segera bergegas kita mendengar suara azan. Utamanya kita dapat pahala lebih besar, terutama jika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Udah, Bu. Jadi dengan bergegas ke masjid itu salah satu perilaku yang menggambarkan kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Mengutamakan sholat itu, melakukan sholat itu kewajiban, mengutamakan itu adalah perilaku yang baik yang memang harus kita lakukan sesuai dengan contoh yang sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke. Ada yang mau berpendapat lagi? Nah, oke, Ibu simpulkan aja bahwa mendahulukan sholat itu termasuk perbuatan baik.
mengutamakan sholat itu adalah perbuatan baik. Melakukan sholat berjamaah di masjid itu juga perbuatan yang baik. Justru memang menjadi kewajiban kepada laki-laki dan seluruh manusia maupun perempuan gitu ya untuk berbondong-bondong pergi ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid. Namun karena situasi pandemi yang seperti ini, boleh tetap ke masjid tapi dengan syarat menjaga kesehatan dan melakukan sesuai dengan prosedur kesehatan yang sudah ada aturannya. Oke? Sampai di sini. Sekarang materinya kan Ibu baca nih. Nih. Tuh, gini katanya. Allah telah menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai penyempurna katanya, terus penyempurna kitab, penyempurna nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya umat Nabi Musa, Nabi Isa, dan umat Nabi Muhammad akan dijadikan satu umat saja, tapi hal ini tidak dikehendaki oleh Allah. Ini udah Ibu jelasin minggu kemarin ya. Nah, ini kebaikan untuk meraih kesuksesan itu ada 6 cara nih. Mengawali nih tata caranya agar jadi selama kita berbuat kebaikan, berusaha dengan baik agar mendapatkan hasil yang baik, itu salah satunya adalah tipsnya yaitu dengan menggunakan 6 cara ini. Yang pertama, mengawali segala sesuatu dengan basmalah. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Ya, energi positif dalam diri kita keluarkan. Jangan sampai ada pikiran-pikiran negatif yang membuat diri kita itu berpikir, yang membuat otak kita berpikir negatif, yang membuat hati kita merasa berprasangka tidak baik gitu ya. Jadi semangat dan keluarkan energi positif kita. Yakin, insya Allah hari ini Allah pasti memberikan rezeki yang baik. Yakin, insya Allah hari ini saya pasti akan bahagia. Saya sehat, saya bahagia, saya hari ini akan mendapat kesuksesan. Gitu. Nah, dengan begitu kita akan semangat. Ya enggak? Yang ketiga, menjaga konsistensi. Konsistensi itu secara teratur. Hari ini semangat, besok pun harus semangat. Besoknya juga terus harus semangat. Besoknya juga harus semangat gitu. Jangan sampai hari ini rajin, iya, segera semangat dilakuin. Besoknya tempel. Yang kita mah wis pemaning baik. Gimana mau mendapatkan hasil yang baik kalau kitanya juga tidak konsisten, ya enggak? Itu. Kemudian yang keempat adalah mempelajari ilmu yang terkait. Misalkan perempuan-perempuan ini di rumah lagi senang masak. Nah, yang didalami ya ilmu memasak itu. Misalkan anak PKJ misalnya. Ingin tahu banyak hal tentang komputer, ya belajar komputer. Nah, mempelajari ilmunya dengan apa? Banyak. Bisa buka Google, bisa kalau di rumah ada komputer atau laptop ya berusaha buat ngutik-ngutik, kayak kita pegang HP, penasaran isi HP itu kayak gimana, bisa digimanain gitu kan ya. Kita juga kan pasti cari tahu. Oh, ini tuh aplikasinya begini. Oh, dibukanya begini. Oh, cara menggunakannya begini. Oh, manfaatnya ini gitu. Nah, cari tahu itu. Mencari tahu, mempelajari tentang ilmunya. Oke? Membiasakan bekerja sama.
ketika kita diberikan tugas tim atau kelompok, maka bekerjalah semua. Jangan mentang-mentang dalam satu tim itu ada yang rajin, maka kita menggantungkan diri kita pada orang tersebut. Jadi covernya mah kelompok, tapi yang mengerjakan satu orang. Itu bukan hal yang baik ya. Jadi membiasakan bekerja sama, semua bekerja, saling membantu satu sama lain. Dan yang terakhir, mengamati perilaku baik, meniru perilaku baik, dan memodifikasi perilaku baik tersebut. Jadi ambil sesuatu yang baik, gitu ya. Dari setelah kita mengamati, kemudian kita tiru kalau yang diperbuat itu baik, dan kita modifikasi. Tahu nggak modifikasi itu apa? Tahu nggak? Kita kita perbaiki, kita indahkan, gitu. Kita indahkan, bagaimana perbuatan ini akan menjadi lebih baik, gitu. Ya, kita hias, kita kita indahkan perbuatan itu ya. Oke. Kemudian manfaat dari berkompetisi dalam kebaikan, yaitu yang pertama adalah kita mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Kemudian yang kedua, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Ya, dengan bekerja sama maka pekerjaan kita akan selesai. Kemudian yang ketiga, menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, dengan bekerja sama itu maka kita sangat bermanfaat bagi teman-teman di sekitar kita. Yang keempat, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, dengan kita berusaha konsisten, maka kita itu secara tidak langsung sudah melatih diri kita menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Ya nggak? Ya, ngerti? Nah, yang kelima, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Nah, ketika kita berbuat baik, kemudian melihat orang lain di sekitar kita melakukan kebaikan lebih dari kita, maka kita akan berusaha lebih dari mereka dan bersama-sama, gitu ya. Oke. Yang terakhir adalah mempererat hubungan antara sesama. Dengan kita bergotong royong tadi, maka kita akan mempererat hubungan antara kita, antara sesama, ya. Gitu. Nih, apa sih hubungannya antara berkompetisi dalam kebaikan dengan etos kerja? Sangat erat hubungannya, anak-anak. Nah, ketika kita berusaha bekerja dengan giat, maka kita juga akan mendapatkan ya tadi hasil yang sesuai dengan kita lakukan, gitu. Ketika kita melakukannya dengan baik, maka hasilnya akan baik. Ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan mendekatkan seperti apa yang akan kita harapkan. Bahkan bisa jadi harapan kita 5, harapan kita mendapatkan 10, Allah kasih 100. Harapan kita 100, Allah bisa kasih 500. Enggak? Ya, kita berusaha saja gitu dengan sebaik mungkin. Sisanya biar Allah yang mengatur. Makanya kalau kita ingin sesuatu nanti nih, sekarang kan kalian masa belajar di masanya mencari ilmu, belajar di sekolah. Nanti setelah 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, kalian
masuk ke bursa kerja, ya nggak? Atau nanti tahun depan sajalah, ketika kalian kelas 11, kalian masuk ke bursa, kalian melakukan PKL nanti ya. Nah, di situ kalian merasakan bagaimana mengenal dunia kerja itu seperti apa. Nah, di situ kita bisa praktekkan. Kita berusaha dengan giat, buktikan pada pembimbing kita bahwa kita itu bisa. Kalaupun kita tidak bisa, maka kita berusaha untuk bertanya. Itu jangan diem aja gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hai. Nggak ada, Bu. Kok jadi keluar tadi 40 sekarang 34, pada kemana ya? Tolong teman-teman, tolong yang ada di sini panggil teman-teman di grup kelasnya untuk segera masuk. Ada turu kan, Bu? Aduh. Tuh, yang ada Aprianto, terus Tio, Agung, Ahmad Herudin, April, Aris, ada Candi, ada Castiana, ada Fauzia, Ibnu, Aisyah, Alisa, Charlie, Dini, Fareza, ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa itu? Bunyi apa itu? Nih, menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini mendorong manusia untuk lebih mawas diri dan mengawasi amal atau pekerjaan mereka. Allah mengingatkan mereka bahwa setiap amal baik dan buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan. Amal tersebut akan disaksikan oleh Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Pada hari kiamat, Allah akan membuka tabir penutup yang menutupi mata mereka sehingga mengetahui dan melihat secara langsung hakikat amal mereka sendiri. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk bersifat jujur. Maksudnya jujur itu bukan hanya dalam perkataan loh, dalam berbuat, dalam berniat. Nah, kalau gini ya, kalau niat kitanya ada hal yang tidak baik gitu ya, negatif, maka walaupun orang sekitar tidak tahu, Allah itu tahu. Tuh, ya. Jadi kita satukan tujuan hidup kita bahwa segala yang kita lakukan ini, segala yang kita perbuat itu diniatkan lillahi ta'ala. Bukan demi disukai orang atau bukan untuk tujuannya dipuji orang, bukan untuk dihargai orang, tetapi ridha Allah. Karena berharap ridhonya Allah dan pahala dari Allah. Nih, cara meningkatkan etos kerja. Membuat skala prioritas dari pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Jadi, sama seperti hidup kita aja gini loh. Kita punya cita-cita apa? Kemudian kita list. Kita tulis. Apa yang harus kita lakukan lebih dulu? 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian bikin target. Pokoknya poin pertama harus selesai dalam 1 minggu misalnya, atau 1 bulan, berjangka gitu. Jadi intinya segala sesuatu yang akan kita harapkan kita rencanakan terlebih dulu. Yang kedua, meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Nah, kalau kita misalnya nanti dapat pekerjaannya di
kalian misalnya kerja gitu ya setelah sekolah. Kalian kerjanya di perkantoran mengurus administrasi, berarti pengetahuan dan keterampilan juga harus kamu tunjang dengan kursus misalnya. Ketika banyak ilmu yang belum kamu dapat di sekolah, kamu pelajari di luar, misalnya ikut kursus di BLK, bisa jadi itu ya. Kemudian yang ketiga, saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Yang keempat, menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling menjaga perasaan rekan kerja. Yang kelima, melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Apalagi zaman sekarang ya, segala digital, maka harus kita punya kewajiban untuk mahir dalam dunia digitalisasi atau teknologi gitu ya. Nah, manfaat yang diperoleh dari bekerja. Satu, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Dua, menjaga martabat diri sendiri. Yang ketiga, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Yang keempat, wujud pengabdian kepada Allah. Nih. Dengan selalu berkompetensi dalam kebaikan agar mendapat ridho Allah, maka di situ kita sudah membuktikan bahwa kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian, dengan mempersiapkan diri untuk mendapatkan masa depan yang cerah, maka kita menunjukkan bahwa kita bernalar kritis. Yang ketiga, dengan mencari ide-ide baru yang inovatif agar menjadi juara lomba karya ilmiah, maka itu adalah contoh dari sifat kreativitas kita. Maka dengan begitu kita itu kreatif gitu loh. Yang keempat, mengajak teman untuk bekerja sama-sama dalam sebuah tim penelitian ilmiah itu termasuk ya merupakan nilai karakter dari gotong royong. Yang kelima, belajar dengan tekun dan rajin agar memperoleh nilai yang bagus itu termasuk ke dalam sifat mandiri. Ya, oke. Materi untuk hari ini selesai sampai di sini, maka Ibu mau tanya, ada yang ingin ditanyakan dari kalian atau ada tanggapan dari kalian? Silakan. Silakan anak-anak. Ibu lihat classroom dulu ya, coba. Sepuluh TKJ 1 yang baru mengumpulkan tugas itu baru 5 orang. Cica, Dela, Sandi, dan Tia. Yang lain belum. Kemudian yang kedua, TKJ 10 TKJ 2. Yang diserahkan baru 1, Aisyah. Dan yang masuk juga baru 1 siswa, TKJ 3. TKJ 3 yang diserahkan sudah 7 orang. Yang masuk classroom baru 16 orang. TKJ 4 yang masuk 23, yang menyerahkan baru 13. Kemudian TB1. TB1 yang menyerahkan baru 3, yang masuk kelas udah 28. TB2. TB2 yang baru masuk 11, yang menyerahkan tugas 11 orang, yang baru masuk classroom ada 19 orang. I1 yang masuk kelas baru, yang masuk classroom 19 orang, yang menyerahkan tugas 6 orang. 10 TOI 2 yang diserahkan tugasnya baru 3, yang masuk 22. Materinya sampai di sini. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah mengerti? Atau ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum kita akhiri? Tidak, Bu. Bu, 10 TOI 2 siapa aja, Bu? Apa?
Yang udah ngumpulin tugas. Yang udah ngumpulin tugas 10 TOI 2 itu Aprianto, Eka, sama Nabil. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke. Terima kasih atas kehadirannya di pagi ini. Terima kasih atas responnya juga. Terima kasih atas segala atas semangatnya anak-anak. Ibu harap kekonsistenan sampai akhir pembelajaran di akhir tahun ya. Semangat terus, jaga kesehatan. Jangan lupa sholat yang rajin, jangan ditinggalin ya. Iya, Juga Ibu harap kalian bisa membaca Al-Quran setiap hari. Itu. Terima kasih atas kehadiran dan responnya di pagi ini. Ibu ucapkan selesai ya. Pelajaran hari ini selesai sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Tunggu. Mari. Kita bermain. Punya hati. Harus dipakai nih.